Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Jasad Istri Perawan. Tidak ada kerangka di kuburan Marni. Kuburan itu kosong. Gunawan terdiam di lubang kuburan istrinya. Dia tak menyangka kerangka Marni tidak ada. Denny mengatakan kepada Gunawan sebaiknya mereka datang ke orang yang mengurus pemakaman ini. Pasti orang itu tahu. Gunawan berkata bahwa dulu yang mengurus pemakaman ini bernama Pak Komar. Kita harus tanya kepada orang itu, kata Denny. Tapi sebaiknya kita rapikan kembali kuburan Marni. Setelah merapikan kuburan Marni, mereka bertiga bergegas menuju rumah Pak Komar. Malam sudah menampakkan wajahnya. Seorang pria tua terlihat membuka pintu. Gunawan memperkenalkan dirinya kepada lelaki tua itu, bahwa dia adalah suaminya Marni yang dulu meninggal saat acara pernikahan. Gunawan beralasan bahwa dia akan memugar makam istrinya agar lebih bagus. Pak Komar masih ingat dengan peristiwa 5 tahun lalu. Dia akan membantu Gunawan bila ingin memugar makam istrinya. Lelaki tua itu sama sekali tidak curiga kalau ketiganya telah menggali kuburan Marni. Namun Denny sepertinya tidak sabar dengan basa-basi yang dilakukan oleh Gunawan. Dia tiba-tiba berdiri menghampiri Pak Komar dan langsung memukul perut lelaki tua itu. Pak Komar merintih kesakitan. Denny tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung mencekik leher Pak Komar. Denny berkata bahwa mereka baru saja menggali kuburan Marni dan kuburan itu ternyata kosong. Denny mengancam lelaki tua itu agar jangan berbohong. "Kemana jasad Marni? Jawab," ucap Denny dengan nada mengancam. Gunawan dan Tony berusaha menenangkan temannya, namun Denny tidak peduli. Tangannya makin kuat mencekik leher lelaki tua itu. Merasa terancam nyawanya, akhirnya Pak Komar berterus terang. 5 tahun lalu setelah Marni dimakamkan, Pak Toha pamannya Marni menemui dirinya. Pak Toha mengatakan bahwa dia akan memindahkan jasad Marni ke Purwakarta dan dimakamkan di dekat rumahnya. Pak Toha juga mengatakan bahwa ibu dan adiknya Marni akan tinggal bersamanya. Denny melepaskan cengkramannya. Gunawan meminta maaf atas perlakuan temannya. Dia memberi sejumlah uang kepada Pak Komar dan meminta kepada lelaki tua itu agar tidak membicarakan hal ini kepada orang lain. Tony bertanya, "Bagaimana rencana selanjutnya?" Gunawan mengatakan kepada kedua temannya bahwa kita akan ke Purwakarta menemui Pak Toha. Setelah selesai sarapan pagi di salah satu penginapan di kota Purwakarta, ketiganya langsung menuju rumah Pak Toha. Dulu saat masih berpacaran, Marni pernah mengajak Gunawan ke rumah pamannya itu. Tak butuh waktu lama mereka telah sampai ke rumah pamannya Marni. Gunawan melihat rumah Pak Toha telah berubah. Dulu rumah paman Marni itu sangat sederhana, bangunannya semi permanen. Sekarang rumah itu nampak berbeda. Bangunannya bagus, bahkan ada garasi mobilnya. Di samping rumah itu ada warung yang cukup besar. Gunawan menjadi ragu apakah Pak Toha masih tinggal di rumah itu. Untuk mencari tahu, Tony turun dari mobil. Dia berjalan menuju warung untuk mencari informasi apakah benar rumah itu adalah rumah Pak Toha. Dengan berpura-pura membeli rokok dan air mineral, Tony mencoba mendapatkan informasi. Tak lama kemudian dia sudah kembali ke mobil. Tony berkata bahwa benar rumah itu adalah rumah Pak Toha. Namun saat ini sang pemilik rumah sedang berada di kebunnya. Kebun milik Pak Toha berada di arah bukit kecil di sana.
kata Tony sambil menunjuk ke arah sebuah bukit kecil. Si penjaga warung juga mengatakan bahwa Pak Toha selalu memakai mobil pick-up L300-nya bila sedang ke kebun. Setelah menyusuri jalan ke arah bukit, akhirnya mereka melihat sebuah mobil pick-up L300 terparkir di pinggir jalan. Mungkin ini mobil Pak Toha. Denny segera turun dari mobil dan memeriksa mobil pick-up itu. Dia memberikan tanda kepada kedua temannya bahwa tak ada orang di dalam. Lalu Denny melangkah menuju belakang mobil. Dia jongkok kemudian ban belakang mobil pick-up itu dia kempeskan. Gunawan dan Tony hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan temannya. Mereka berdua tahu bahwa Denny pasti punya rencana. Mereka bertiga memutuskan untuk menunggu dari jarak yang agak jauh. Menjelang tengah hari, seorang pria tua berbadan kecil terlihat muncul dari jalan setapak menuju mobil pick-up. Gunawan dan keduanya temannya masih ingat dengan pria itu. Itu dia orangnya, ucap Tony. Pak Toha terlihat memasuki mobilnya dan kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa puluh meter berjalan mobil itu berhenti. Rupanya Pak Toha baru sadar kalau ban belakang mobilnya kempes. Tony perlahan menjalankan mobil ke arah pria itu. Gunawan berpura-pura terkejut melihat Pak Toha yang berada di pinggir jalan. Lelaki tua itu masih mengenalinya. Tony dan Denny membantu mengganti ban mobil, sedangkan Gunawan berbincang-bincang. Dia mengatakan baru saja dari Cianjur memperbaiki makam Marni. Saya ganti batu nisan kuburan Marni dan merapikan tanahnya, kata Gunawan yang ingin melihat respon dari Pak Toha. Lelaki tua itu mengatakan bahwa lebaran tahun lalu dia ke makam Marni, dan rencananya sebelum bulan puasa tahun ini dia akan memperbaiki makam itu. Tapi dia merasa senang karena mendengar Gunawan telah memperbaiki makam keponakannya. Gunawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Toha. Dalam pikirannya, Gunawan tahu lelaki tua itu berbohong kepadanya. Baru saja Gunawan ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Denny memiting leher Pak Toha dari belakang, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam mobil milik Gunawan. Tony dan Gunawan berusaha mencegahnya, namun temannya itu mengunci semua pintu mobil dari dalam. Di dalam mobil Denny mengatakan kepada lelaki tua itu, "Kami baru saja membongkar kuburan Marni dan tidak ada kerangkanya. Pak Komar bilang jasad Marni sudah kamu pindahkan beberapa hari setelah Marni meninggal. Di mana jasadnya? Atau saya kubur kamu untuk gantikan Marni?" Denny mengancam sambil terus memiting Pak Toha dari belakang. Lelaki tua itu berusaha berontak namun Denny terlalu kuat. Sampai-sampai nafas Pak Toha hampir habis akibat pitingan Denny. Akhirnya lelaki tua itu menyerah. Denny membuka pintu mobil. Gunawan dan Tony segera memeriksa kondisi Pak Toha yang terduduk lemas di kursi tengah. Pak Toha melihat ke arah Gunawan. Dia menangis menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dia mengatakan seseorang telah memintanya untuk mengambil jasad Marni. Orang itu memberikannya uang, serta menjanjikan akan memberikan uang yang banyak bila rencananya berhasil. Gunawan bertanya, apakah orang itu bernama Hadiana, yang sekarang dikenal dengan nama Hadiwira Permana? Pak Toha mengangguk pelan. Orang itulah yang meminta jasad Marni untuk dijadikan istri goibnya. Denny berkata kepada Pak Toha, agar jangan sampai Hadiana atau Pak Hadi tahu kalau mereka bertiga sudah mengetahui hal ini. Saya akan cari kamu, kalau kamu kasih tahu ke Hadiana. Mereka bertiga akhirnya pergi meninggalkan Pak Toha. Tony bertanya bagaimana rencana selanjutnya. Gunawan mengatakan bahwa dia akan menemui Pak Hadi. Namun Denny berkata agar Gunawan jangan menemui orang itu. Percuma dia tidak akan mengaku, apalagi ini masalah pesugihan. Dia banyak uang, dia bisa bayar orang untuk membunuh kita. Kita harus pakai akal untuk mengambil jasad Marni tanpa sepengetahuan Pak Hadi,
kata Denny kepada kedua temannya. Denny berkata kepada Gunawan, apakah dia mau pergi ke salah satu orang yang paham mengenai hal ini? Namanya Aki Engkos dari Sukabumi. Kalau mau, kita ke sana untuk tanya-tanya. Gunawan mengangguk setuju. Dia hanya ingin Marni dikuburkan kembali secara layak. Tony langsung mengarahkan mobil ke arah Sukabumi. Mereka menuju ke daerah Jampang Kulon untuk menemui Aki Engkos. Malam telah tiba ketika mereka sampai ke rumah Aki Engkos. Lelaki berjanggut putih itu mempersilahkan mereka masuk. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Denny, orang tua itu menghela nafasnya. Dia melihat ke arah Gunawan. Aki Engkos berkata bahwa memang benar. Jasad Marni telah dicuri dari kuburannya untuk niat yang tidak baik. Jasad Marni yang masih utuh dijadikan wadah untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan melalui sebuah ikatan perjanjian. Akan tetapi jasad Marni tidak bisa diambil begitu saja. Jasadnya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dikubur kembali secara layak. Karena jika tidak, jasadnya tidak akan diterima oleh bumi. Sukmanya akan melayang tak tentu arah, kata Aki Engkos. Lelaki tua berjanggut putih itu diam sejenak. Di depannya terdapat sebuah meja tempat membakar dupa. Asap dupa bercampur menyan menyatu menambah mistis suasana. Aki Engkos duduk bersila, matanya terpejam. Dia seperti sedang berkonsentrasi. Terdengar Aki Engkos membaca sebuah mantra. Ya Gusti Nu Maha Kawasa nyiptakeun langit bumi sarta sagala rupa anu aya. Abdi nyuhunkeun pangestu ti karuhun anu linuhun. Ti penguasa laut kidul, Nyi Roro Kidul anu ngabageakeun sakumna titah. Ti penguasa Gunung Krakatau anu Bung Agung Kawasa. Ti penguasa tanah Pasundan anu sajati anu ngajaga lemah cai ieu. Karuhun anu nyicingan alam gaib. Kersakeun sumping kana ieu nyuhunkeun abdi. Bantosan abdi ninggal jalan nu teu acan tamtu. Mugi dipaparin pangarti tur hikmah ti Gusti. Anjeunna anu ngabageakeun kabener. Abdi teu ngaraos nyandak hak nu lain hak abdi. Mugi kakuatan nu suci sareng nyucikeun sumping. Ngahampura nu lepat ngaleungitkeun rintangan gaib. Sakabeh alam kahirupan hampura abdi mun aya lepak. Kawani sareng kabersihan niat janten lampah. Bantosan abdi neangan jalan kaluar. Ku kawasa, ku hikmah, ku rahmat. Orang tua itu diam sejenak. Lalu perlahan Aki Engkos membuka matanya dan berkata, jasad istrimu harus ditukar dengan wanita lain. Bila kamu ingin mengambilnya, hanya itu caranya. Gunawan kaget mendengar perkataan Aki Engkos. Harus ditukar dengan wanita lain. Berat sekali hanya untuk mengambil jasad Marni. Aki Engkos berkata bahwa orang yang telah memiliki jasad Marni tidak akan melepaskan begitu saja. Dia akan menggunakan segala cara termasuk secara goib. Dia telah bersekutu dengan iblis. Denny berkata bagaimana cara menukar jasad Marni dengan wanita lain. Bukankah Pak Hadi akan tahu bahwa wanita itu bukan Marni? Aki Engkos mengatakan bahwa cara ini tidaklah mudah untuk dijalankan. Pertama, ketika wanita pengganti sudah ada, dia harus dibungkus oleh kain kafan layaknya jasad yang akan dikubur. Lalu setelah itu, 2 buah jarum yang ditanam di telapak kaki Marni harus dicabut. Jarum emas itu harus ditancapkan ke telapak kaki wanita yang akan menggantikan Marni. Dengan begitu Pak Hadi tidak akan tahu kalau kalian telah menukarnya. Aki Engkos melanjutkan ucapannya. Lalu tunggulah sampai Pak Hadi selesai menggauli wanita yang kalian bawa sebagai pengganti Marni. Karena setelah itu dia akan memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Ambillah muntahannya. Setelah itu kalian bisa pergi membawa jasad Marni. Pak Hadi akan hancur dengan sendirinya. Gunawan bertanya kepada Aki Engkos,
Apa yang akan dimuntahkan oleh Pak Hadi? Aki Engkos menjawab, lidah Marni. Dia telah menelan lidah istrimu. Gunawan terperanjat. Dia mengucapkan istighfar mendengar perkataan Aki Engkos. Dia tak menyangka Pak Hadi yang terlihat ramah dan sopan memiliki sisi gelap dan jahat di baliknya. Kemudian Aki Engkos meminta mereka untuk beristirahat karena malam semakin larut. Pagi harinya mereka bertiga pamit. Aki Engkos memberikan 2 bungkusan kepada Gunawan. Dalam perjalanan Gunawan mengatakan kepada kedua temannya bahwa dia masih bimbang tentang wanita pengganti yang dimaksud oleh Aki Engkos. Gunawan tak mau mengorbankan orang lain. Siang itu di gudang tempat usaha milik Gunawan, Tony dan Denny sedang membahas masalah Marni. Denny mengatakan kepada Tony bahwa sepertinya syarat yang dikatakan Aki Engkos terlalu berat untuk dijalankan. Gunawan pun terlihat bingung menghadapi masalah ini. Akhirnya Tony mengajak Denny untuk keluar mencari makan sambil menghilangkan penat akan masalah yang tengah mereka hadapi. Keduanya meninggalkan gudang itu dengan menggunakan motor milik Denny. Setelah selesai makan, mereka duduk sejenak di pinggir jalan. Tony tiba-tiba menepuk-nepuk pundak Denny sambil menunjuk ke salah satu arah. Denny mengarahkan pandangannya. Dia tidak melihat apa-apa, hanya lalu lalang kendaraan dan seorang perempuan yang berdiri di seberang jalan. Perempuan dengan gangguan jiwa dengan hanya memakai kain sarung. Denny tak paham maksud kawannya itu. Dengan tertawa kecil Tony berkata, dia bisa kita jadikan sebagai wanita pengganti Marni. Denny sontak tak menyangka mendengar ucapan temannya. Gila lu Ton, itu kan orang gila, kata Denny. Tony mengatakan kepada Denny bahwa Aki Engkos bilang perempuan untuk dijadikan pengganti. Dia tidak bilang harus normal, perawan atau janda, yang penting masih bernapas. Tony mengulang ucapannya kalau Aki Engkos hanya berkata, harus perempuan. Iya gua tahu. Tapi masa orang gila, kata Denny sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tony berkata bahwa perempuan gila itu sudah tidak ada yang mempedulikan, dan kita bukan mau menyakiti dia. Kita cuma jadikan dia umpan untuk menjebak Pak Hadi agar kita bisa mengambil jasad Marni. Denny berpikir ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Tony. Akhirnya mereka berencana untuk membawa perempuan gila tersebut ke gudang tanpa sepengetahuan Gunawan. Nanti malam rencana ini akan mereka jalankan. Sekitar jam 11 malam diam-diam Tony dan Denny keluar dari gudang dengan membawa mobil pick-up milik Gunawan. Mereka menuju tempat di mana tadi siang mereka melihat perempuan gila yang hanya memakai sarung. Tony mengatakan kemungkinan kalau sudah malam seperti ini perempuan itu sudah tidur. Denny menyarankan agar mereka mencari di sekitar bangunan kosong yang ada di pinggir jalan. Mereka berdua sampai di tempat di mana siang tadi mereka melihat perempuan gila itu. Keduanya turun dari mobil sambil melihat-lihat sekitar tempat tersebut. Tony menunjuk sebuah ruko kosong yang banyak tumpukan barang bekas. Dan benar perempuan itu ada di sana, sedang berbaring di antara tumpukan kardus. Tony segera memarkirkan mobil mendekati tempat itu. Tangannya memegang kain untuk membekap mulut. Sedangkan Denny telah siap dengan tali di tangannya. Dengan gerakan cepat Tony membekap mulut sedangkan Denny langsung mengikat tangan serta kaki perempuan itu. Keduanya segera membawanya ke dalam mobil. Denny memegang perempuan itu yang terus berontak. Bau tak sedap tercium dari tubuhnya membuat Denny dan Tony menahan mual. Setelah sampai di gudang keduanya langsung memandikan perempuan itu. Keduanya menggosok tubuh wanita itu dengan deterjen pencuci baju.
Rambutnya pun dipotong pendek. Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan baju, perempuan itu diborgol kakinya agar tidak kabur. Tony dan Denny memberikan nasi bungkus, serta menyiapkan tikar dan bantal untuk alas tidurnya. Terkadang perempuan gila itu seperti sadar namun tak berapa lama kembali bersikap tak waras. Saat memberi makan, Tony sempat bertanya siapa namanya. Perempuan itu menjawab namanya Tuti. Keesokan paginya Gunawan seperti biasa datang ke gudang. Tony dan Denny terlihat sudah menunggu. Tony langsung mengajak Gunawan. Dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada temannya itu. Gunawan terkejut melihat seorang perempuan tengah tertidur. Tony segera menjelaskan bahwa perempuan itu namanya Tuti. Dia akan dijadikan perempuan pengganti. Gunawan menggelengkan kepalanya. Dia tak menyangka kedua temannya bisa melakukan hal gila seperti ini. Namun kedua temannya meyakinkan Gunawan bahwa hanya ini satu-satunya cara untuk membalas perbuatan Pak Hadi terhadap Marni. Apa kamu tidak ingin membalas perbuatan Pak Hadi kepada Marni? Sekian tahun jasad Marni dijadikan istri goib untuk wadah pesugihan oleh orang itu. Kasihan dia, ucap Denny dengan nada emosi. Gunawan seperti terbakar amarahnya mendengar perkataan Denny. Dia lalu berkata kepada kedua temannya bahwa dia akan membalas perbuatan Pak Hadi. Ketiganya lalu menyusun rencana. Tony masih ingat ketika Pak Hadi datang ke rumah kayu untuk menemui Marni. Saat itu hari Selasa Kliwon. 4 hari lagi adalah hari Selasa Kliwon. Pertanyaannya bagaimana masuk rumah kayu itu dan menukar jasad Marni dengan Tuti? Tanya Denny. Gunawan mengatakan, rusak AC di dalam rumah kayu. Maka Pak Hadi pasti akan menghubungi dirinya agar diperbaiki. Saat itu kita akan masuk rumah itu. Gunawan mengatakan bahwa kita memerlukan cairan bius atau obat tidur agar Tuti yang kita bawa tidak merepotkan, dan juga untuk membuat penjaga rumah dan pengawal Pak Hadi tak sadarkan diri. Denny berkata kalau soal seperti itu tidak perlu khawatir. Dia punya beberapa teman yang punya toko obat kuat. Dari mereka tak sulit mendapatkan barang itu. Rencananya Tony dan Denny yang akan merusak AC yang ada di rumah kayu. Hari Selasa Kliwon telah tiba. Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Tony masuk dengan cara melewati tembok, sedangkan Denny berjaga-jaga. Tidak sulit bagi Tony karena dia sudah tahu situasi di rumah itu. Dengan cepat Tony bergerak ke arah mesin kompresor AC yang terletak di luar rumah kayu. Tony memutus kabel hingga kompresor itu tidak berfungsi. Setelah itu dia segera kembali menaiki tangga dan keluar meninggalkan rumah itu. Jam sudah menunjukkan jam 10 pagi. Ketika suara telepon genggam Gunawan berbunyi, dia tersenyum kepada kedua temannya karena telepon inilah yang mereka tunggu-tunggu. Pak Hadi menelpon Gunawan, mengabarkan bahwa AC yang pernah dipasang di rumahnya di daerah Cibubur tidak berfungsi. Rencana awal mereka berhasil. Sekitar jam 2 siang mereka bertiga tiba di rumah Pak Hadi di daerah Cibubur. Mereka menggunakan 2 mobil. Tony dan Denny membawa mobil pick-up yang membawa AC baru. Lalu di mana perempuan sakit jiwa yang mereka ambil dari pinggir jalan? Mereka menaruh Tuti di bak mobil pick-up yang ditutupi oleh terpal dan kardus. Tuti dalam kondisi tertidur pulas setelah Denny memberinya obat tidur yang dicampurkan dalam minuman. Gunawan meminta izin kepada Pak Burhan si penjaga rumah agar mobil pick-up yang membawa AC bisa diparkir di dekat rumah kayu. Pak Burhan dan temannya tidak curiga karena Gunawan memberinya rokok dan membawa banyak makanan. Tony menemani mereka di pos jaga sambil menikmati makanan yang dibawa. Kedua penjaga rumah itu berhasil dibuat lengah. Saat itulah Gunawan dan Denny membawa Tuti yang sedang tertidur pulas masuk ke rumah kayu. Mereka berdua langsung masuk ke kamar tempat Marni berada. Gunawan tak menyangka, dia kembali melihat Marni yang sedang terbaring di ranjang.
Wajah almarhum istrinya itu tidak berubah. Masih sama saat terakhir dia melihatnya ketika menikah 5 tahun lalu. Gunawan tak sanggup menahan air matanya. Dia membelai rambut dan mengusap wajah Marni. Denny mengingatkan kepada temannya bahwa dia harus mencabut jarum yang tertancap di telapak kaki Marni. Dengan perlahan Gunawan mengusap-usap kedua telapak kaki Marni dengan minyak yang diberikan oleh Aking Kos. Sesaat kemudian 2 benjolan kecil muncul dari telapak kaki Marni. Dengan perlahan Gunawan memijit benjolan itu hingga jarum emas mulai terlihat. "Cepat cabut," ucap Denny. Gunawan perlahan mencabut jarum emas dari kedua telapak kaki Marni setelah dia memberikannya kepada Denny. Satu persatu Denny menancapkan kedua jarum emas itu ke telapak kaki Tuti. Setelah itu dia merapikan kain kafan yang menutup seluruh tubuh wanita itu. Keduanya lalu mengangkat tubuh Marni ke atas bak mobil pick-up yang berada di samping rumah kayu, lalu menutupnya dengan terpal plastik. Keduanya lalu segera kembali ke dalam kamar, memindahkan tubuh Tuti ke atas ranjang. Denny memberikan sebuah kendi yang berisi air kepada Gunawan. Lalu dengan perlahan dia menuangkan air dari kendi itu ke tubuh Tuti dari kaki hingga kepala. Air itu terlihat langsung meresap ke tubuh perempuan itu. Asap putih keluar dari tubuhnya saat air dari kendi pemberian Aki Engkos meresap. Tinggal menunggu Pak Hadi datang. Gunawan dan Denny berpura-pura pergi meninggalkan rumah Pak Hadi dengan mobil pick-up-nya. Tinggal Tony yang masih berbincang-bincang dengan para penjaga rumah sambil menunggu kedatangan sang pemilik rumah. Sekitar jam 9 malam sebuah mobil mewah datang ke rumah itu. Kali ini Pak Hadi hanya ditemani oleh seorang supir. Tony segera menghampiri pengusaha kaya itu dan melaporkan bahwa AC sudah diganti dan sudah berfungsi dengan baik. Pak Hadi mengucapkan terima kasih. Lalu dia berjalan ke rumah kayu. Tony segera menuju mobil, mengambil beberapa botol bir yang telah dia campur dengan obat tidur, lalu memberikannya kepada Pak Burhan. Betapa senangnya mereka menerima bir pemberian Tony. Tanpa curiga mereka langsung menikmati minuman itu. Tony berpura-pura pamit kepada mereka. Tony mengendarai mobilnya menemui Gunawan dan Denny. 10 menit berlalu, ketiganya kembali ke rumah Pak Hadi. Tony turun dari mobil. Dia membuka gerbang dan melihat kedua penjaga rumah serta supir Pak Hadi sudah tak sadarkan diri. Setelah memasukkan mobil ke dalam, ketiganya berjalan dengan hati-hati menuju rumah kayu. Tony mengatakan kepada kedua temannya, dia yakin Pak Hadi sedang melakukan ritual mandi air kembang. "Kita tunggu di ruang depan sampai dia masuk ke dalam kamar," kata Tony. Pintu rumah kayu itu tidak pernah dikunci. Ketiganya melangkah dengan hati-hati masuk ke dalam rumah itu, menunggu di ruang depan. Suara langkah kaki terdengar, berjalan menuju kamar tidur. Ketiganya lalu mengendap-endap menuju pintu kamar tidur yang terbuka lebar. Di kamar itu, mereka melihat Pak Hadi sedang membuka kain kafan yang membalut tubuh Tuti, si perempuan gila yang sedang tertidur pulas. Pak Hadi mulai menciumi tubuh Tuti dengan gairah yang membara. Entah air apa yang diberikan oleh Aking Kos, sehingga pengusaha kaya itu tidak sadar kalau wanita yang sedang digaulinya adalah perempuan lain, perempuan tidak waras yang diambil dari pinggir jalan. Ketika Pak Hadi sedang menikmati, tiba-tiba Tuti tersadar. Dia melihat seorang pria sedang asik menggaulinya di atas tubuhnya.
Perempuan itu tertawa gembira, lalu memeluk Pahadi erat-erat, hingga pria itu mengeluarkan spermanya. Tuti belum puas, dia membalikan posisi. Perempuan itu kini ada di atas tubuh Pahadi. Di saat itulah Pahadi sadar bahwa perempuan yang sedang berhubungan badan dengannya bukanlah Marni. Pahadi mendorong tubuh Tuti, hingga wanita itu membentur tembok yang ada di belakang, sampai membuatnya tak sadarkan diri. Pahadi terlihat murka. Dia menghampiri Tuti, lalu menginjak tubuh perempuan itu. Denny ingin menolong, namun Gunawan mencegahnya. "Tunggu sebentar lagi," bisik Gunawan kepada Denny. "Siapa kamu? Kenapa bisa ada di sini?" "Gara-gara kamu, ritual saya jadi hancur berantakan," teriak Pahadi dengan suara penuh amarah. Lelaki itu menginjak leher Tuti yang masih tak sadarkan diri, namun tiba-tiba perutnya terasa mual seperti ingin memuntahkan sesuatu. Dan benar saja, sambil memegangi perutnya, Pahadi memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Sebuah potongan lidah jatuh ke lantai. "Ini saatnya," kata Gunawan kepada kedua temannya. Ketiganya bergerak. Denny langsung mengambil lidah itu, sedangkan Tony segera mengangkat tubuh Tuti, lalu membawanya ke mobil. Gunawan yang sudah memendam amarah, melayangkan sebuah pukulan keras ke wajah Pahadi, hingga lelaki itu jatuh celentang. Belum puas sampai di situ, Gunawan menginjak kemaluan Pahadi, lalu menendang perutnya. Denny segera menahan Gunawan sambil berkata, "Ingat pesan Aki Engkos, kita harus segera membawa Marni untuk dibersihkan, jangan sampai terlambat." Gunawan segera membuka mulut Marni dan memasukkan lidahnya. Sungguh tak masuk akal, lidah itu langsung tersambung. "Kita harus cepat pergi dari sini sebelum para penjaga tersadar," kata Tony. Tony segera meluncur membawa mobil pick-up. Dia membawa Tuti dan berniat untuk mengembalikan perempuan itu kembali ke jalan. Sedangkan Denny membawa mobil Avanza milik Gunawan kembali ke gudang. Di kursi tengah, Gunawan memeluk erat jasad Marni. Sesekali dia mencium kening dan pipi jasad istrinya itu sambil menangis. Gunawan membaringkan tubuh Marni di sofa di ruang kerjanya. Kondisi Marni belum berubah sama sekali. Meski telah meninggal 5 tahun lalu, wanita berwajah manis ini seperti tertidur. Aki Engkos berpesan, sebelum fajar tiba, Marni harus segera dikuburkan kembali. Kalau tidak sukmanya akan melayang selama-lamanya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di belakang gudang terlihat Tony dan Denny sedang menggali tanah untuk kuburan Marni. Mereka berburu dengan waktu. Sebelum fajar pagi menampakkan diri. Sejam lebih mereka berdua menggali. Setelah selesai, Denny menaburi garam dari Aki Engkos di sekeliling lubang itu. Sementara Tony menancapkan 4 buah bambu kuning di 4 penjuru mata angin. Gunawan terlihat membawa jasad Marni yang telah dibungkus kain kafan. Kemudian dia meletakkannya di sebuah tikar di samping lubang kubur. Sebuah ember berisi air kembang dengan campuran minyak wangi telah disiapkan oleh Denny. Sambil menangis, Gunawan menyiram jasad Marni dengan air kembang. Aki Engkos berpesan, setelah menyiram jasad Marni, "Tunggulah, nanti akan muncul asap hitam yang keluar dari tubuhnya." Saat itulah, segera sembelih seekor ayam betina dengan bulu terbalik. Setelah selesai menyiram jasad Marni, ketiganya menunggu, dan benar saja, dari lubang hidung Marni keluar asap hitam. Asap hitam itu tidak langsung terbang dan menghilang, namun asap hitam itu diam tidak bergerak, tetap berada di atas jasad Marni. Denny segera menyembelih ayam betina dengan bulu kebalik, lalu melemparkannya ke tanah. Ayam itu meronta-ronta meregang nyawa, dengan leher tersayat serta menyemburkan darah.
Tiba-tiba asap hitam itu bergerak, melayang masuk ke tubuh ayam yang sedang sekarat. Seketika ayam betina itu berhenti meronta. Ayam betina itu duduk dengan tenang, dengan leher yang masih mengeluarkan darah. Tony dan Denny segera membungkus ayam itu dengan kain. Aki Engkos berpesan, buanglah ayam itu ke laut, agar kekuatan hitam yang ada pada ayam itu larut oleh kekuatan lautan. Sementara itu, Gunawan mengusap wajah Marni yang basah. Dia harus menutup wajah itu, lalu menguburkannya kembali. Tony dan Denny hanya bisa menunggu dengan rasa cemas. Mereka khawatir Fajar akan segera tiba. Mereka berdua tak tega, karena mereka tahu, dulu Gunawan dan Marni benar-benar berjuang untuk mewujudkan impian mereka, impian untuk menikah dan berumah tangga. Namun masalahnya, bila Fajar terlanjur datang, maka sia-sialah usaha yang mereka lakukan. Denny melihat ke arah Tony. Dia memberikan tanda kepada temannya itu, agar mengingatkan Gunawan yang masih memandang wajah istrinya. Perlahan Tony menghampiri Gunawan sambil berkata, "Fajar akan segera datang teman. Sebaiknya kita makamkan Marni sekarang, agar istrimu bisa tenang di alam sana." Dan terima kasih. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Wassalam.